KKB Papua kembali berulah. Satu orang tewas dan bakar kamp tambang di Pegunungan Bintang. Di lokasi tambang itu rawan. Pikir ini nanti bersama-sama Pemda, saya pikir kita perlu tertibkan, kita perlu data untuk menjaga aksi-aksi terulang. Ya, kita tidak tahu seperti apa di sana, apakah mungkin mereka ada mau minta emas tidak dikasih, ada mau minta sesuatu tidak berikan, lalu terjadi aksi. Operasi Damai Karten Polri melaksanakan evakuasi penyelamatan di lokasi atau di tempat kejadian perkara, sehingga berhasil melaksanakan evakuasi. Kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua kembali berulah. Kali ini mereka menyerang dan membakar kamp tambang 81 di Kampung Kawe, Distrik Awimbon, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua, Sabtu 5 November 2022 malam waktu Papua. Akibat peristiwa yang tak berperi kemanusiaan itu, seorang pekerja atas nama Rolmo Aldus Teunoa 29 dilaporkan meninggal dunia atau tewas. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal mengatakan korban meninggal dunia lantaran kehabisan darah setelah disabet senjata tajam tepat mengenai pergelangan tangan. Korban mengalami luka sabetan tajam di pergelangan tangan hingga putus. Itulah yang menjadi dugaan penyebab meninggalnya korban lantaran kehabisan darah, kata Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal melalui keterangan pers yang diterima tribunpapua.com Minggu 6 November 2022. Lebih lanjut, Kabid Humas Polda Papua menambahkan jenazah korban dan saksi yang berhasil selamat telah dievakuasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Goel, Provinsi Papua. Saat ini korban dan saksi-saksi dievakuasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Goel, dan selanjutnya para saksi akan dimintai keterangan oleh petugas paparnya. Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menyebutkan penyerangan dan pembakaran kamp tersebut diduga kuat dilakukan oleh KKB kelompok Bocor Sobolim di Kabupaten Yahukimo, sebab lokasi pembakaran kamp tambang ini bersebelahan dengan tempat kejadian perkara saat seorang pekerja tewas dipenggal beberapa hari lalu. Pelaku yang melakukan pembakaran tersebut adalah kelompok Bocor Sobolim dari Yahukimo, imbunya. Sementara itu, terkait kondisi terakhir di Kabupaten Pegunungan Bintang, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal menjelaskan relatif aman dan secara berangsur mulai kondusif. Situasi di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang relatif aman dan kondusif. Personel gabungan terus meningkatkan penjagaan dan patroli, pungkasnya. Tadi malam sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia bagian Timur, kami mendapat laporan bahwa telah terjadi penyerangan dan pembakaran oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang, ucap Kamal saat dihubungi via WhatsApp pada Minggu 6 November 2022. Dijelaskannya bahwa pelaku adalah kelompok Bocor Sobolin dari Yahukimo. Lokasi TKP bersebelahan dengan TKP sebelumnya yang mana salah satu pekerja dipenggal kepalanya. Pelaku yang melakukan pembakaran tersebut adalah kelompok Bocor Sobolin dari Yahukimo dan lokasi tempat kejadian perkara atau TKP bersebelahan dengan TKP sebelumnya yang mana salah satu penambang dipenggal kepalanya, ungkap Kombes Kamal. Lebih lanjut, Kamal mengatakan bahwa dari kejadian tersebut terdapat satu korban jiwa bernama Rolmo Aldus Teunoa 29. Sementara untuk korban meninggal dunia, kata Kamal, saat ini sudah dievakuasi ke Tanah Merah, Kabupaten Boven Goel. Kamal menerangkan saat ini situasi di Kampung Kawe, Kabupaten Pegunungan Bintang relatif aman dan kondusif. Personel gabungan terus meningkatkan penjagaan dan patroli tutupnya. Sebelumnya beredar kabar Babinsa Kodim 1715 Yahukimo, Pratu Eka Johan Kaisi yang tewas mengenaskan di barak merupakan korban penyerangan kelompok KKB. Dan Rem 172 Praya Wirayakti Brigjen TNI Juwinta Omboh Sembiring membantah kabar tersebut. Informasi tentang anggota kami dibunuh KKB itu tidak benar. Itu murni kekerasan yang dialaminya, ujar Juwinta kepada wartawan pada Jumat 4 November 2022. Dalam informasi beredar, KKB mengklaim bertanggung jawab atas tewasnya Babinsa Pratu Eka Johan Kaisi. Juwinta menilai klaim KKB tersebut tak berdasar.
Tak ada dasarnya mereka mengatakan itu, dan dari hasil penyelidikan sementara belum ditemukan ada kaitannya dengan kelompok KKB atas hilangnya nyawa prajurit kami, kata Juwinta. Juwinta menegaskan saat ini pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk mengungkap tewasnya salah satu anggota Babinsanya. Anggota Babinsa itu diduga tewas mengenaskan atas beberapa luka tusukan yang dialaminya. Jadi malam itu diduga ia mabuk-mabukan. Nah, di saat itu diduga ada keributan. Nah, ini masih kami dalami kaitannya dengan aktivitasnya sebelum ditemukan meninggal. Jadi kami harap bersabar, kita berupaya mengungkap kasus ini bersama Polri, ucapnya. Sebelumnya diberitakan, Pratu Eka Johan Kaise ditemukan tewas mengenaskan di salah satu barak. Pratu Eka diduga kuat sebagai korban pembunuhan dengan luka tusukan dan sayatan di tubuhnya. Barak lokasi ditemukannya mayat korban berada di Jalan Seradala, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua. Jenazah korban ditemukan sekitar pukul 3 waktu Indonesia Timur dini hari. Korban awalnya pergi ke tempat hiburan bersama temannya dan mengkonsumsi minuman keras. Lalu ketika pulang ia tak kembali ke barak, melainkan ke tempat teman-teman satu kampungnya. Ini berawal dari mengkonsumsi minuman keras di tempat hiburan. Kita akan terus gali apakah di tempat hiburan itu terjadi cekcok atau korban memiliki permasalahan dengan orang lain, ujar Dandim 1715 Yahukimo, Letkol Infantri Johannes V. Tetul. Penemuan tersebut awalnya diketahui setelah personel Polsek Dekai menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya sesosok jenazah di lokasi kejadian sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Timur. Menerima laporan tersebut, Kapolsek Dekai bersama personel mendatangi lokasi dan menemukan jenazah yang dimaksud. Dari hasil visum tim RSUD Dekai, korban meninggal akibat beberapa tusukan benda tajam pada bagian perut dan dada, serta luka sayatan di bagian pelipis dan kepala bagian belakang. Ia mengatakan pelaku penganiayaan terhadap anggota TNI itu diduga lebih dari satu orang, namun aparat belum bisa memastikan apakah pelakunya merupakan KKB. Sejauh ini, Kodim 1715 Yahukimo juga masih melakukan pendalaman terkait motif pembunuhan itu. Sementara itu, TPNPB OPM mengklaim bertanggung jawab atas peristiwa pembunuhan terhadap anggota TNI AD tersebut. Pembunuhan terhadap anggota Kodim 1715 itu, kami TPNPB OPM Kodap 16 Yahukimo yang melakukan, bukan OTK atau kriminal, kata juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dalam keterangannya.